Welcome to Suwa Malam. Thank you banget udah ngeklik videonya. Dan ini adalah cerita horor yang ke-28 di channel Suwa Malam. Sebelumnya gue mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman Suwa Malam semua yang merayakan, termasuk gue juga sih. Tetap semangat walaupun badan lemes, tapi tetap harus ngelakuin semua aktivitas yang biasa kita lakuin tiap hari ya. Gue juga mau say sorry again untuk yang kesekian kalinya karena gue cukup lama nih absen ngupload. Jadi gini guys, kan bentar lagi lebaran ya, udah masuk puasa. Gue mau ngejar kerjaan-kerjaan di kantor biar gue bisa selesaiin sebanyak-banyaknya. Jadi nanti gue bisa ngambil cuti buat pulang kampung dan bisa tenang lah, nggak diganggu sama kerjaan kantor. So ya, agak hektik sih beberapa minggu ke belakang. Mudah-mudahan kesini-sininya gue masih bisa selingin waktu buat nge-shoot. Karena lumayan banyak nih cerita-cerita yang udah numpuk, bahkan dikejar-kejar nggak cuman sama teman-teman Suwa Malam yang jadi viewer, tapi juga sama teman-teman Suwa Malam yang jadi kontributor nih. Bang, cerita gue udah lama dikirim tapi kok nggak dicerita-ceritain, sabar ya. Udah masuk kok, udah gue dengerin, udah gue bacain juga kalau yang dalam bentuk teks, dan yang bagus pasti bakal gue sampein, cuman ya ada waktunya. Target gue sih, kalau bisa gue bakal ngambil footage sebanyak-banyaknya, jadi ntar selama puasa sampai lebaran, selama gue liburan ngambil cuti, masih tetap bisa upload ya. Mulai dari sekarang deh, gue usahain gue seling-selingin. So, ini adalah cerita ke-28 di channel Suwa Malam. Dan cerita ini datang dari salah seorang kontributor di Suwa Malam, salah seorang teman Suwa Malam yang udah beberapa kali nge-share cerita pengalaman pribadinya ke kita. Ini adalah dari Mbak Alia Valeri. Kalau di cerita-cerita sebelumnya kita kenalnya dengan nama Mbak Ave ya, karena awalnya gue sempat menyamarkan nama beliau gitu. Kok kayak tua banget ngomong beliau, sorry Mbak. Tapi di cerita ini kita bakal manggil Mbak Alia aja ya, karena konteksnya udah di luar cerita yang kemarin. Ini ceritanya beda dari Mbak Alia. Dan cerita ini cukup menarik sih, karena dari sejarahnya Suwa Malam baru satu ini cerita yang berhubungan dengan konteks ini. Ntar dengerin langsung aja deh ceritanya kayak gimana. Anyway, thank you banget nih Mbak Alia udah ngasih cerita ini ke tim Suwa Malam. Sebenarnya cerita ini udah lama ya di-share sama Mbak Alia, mungkin 1 atau 2 bulan yang lalu. Cuman sorry banget karena HP gue tuh sempat rusak, mati total. Datanya tuh hilang gitu. Tapi Mbak Alianya nge-reach out, nanyain soal ceritanya yang belum disampaikan. Dan gue bilang datanya hilang, tapi Mbak Alianya berbaik hati untuk nge-share ulang tuh. Ngebuat voice note ulang. Dan wah, ini seru sih ceritanya. Akhirnya gue dengerin lagi dan ya gue putusin untuk oke, ini bakal gue sampein malam ini. So, untuk kalian yang udah pernah dengar ceritanya Mbak V atau Mbak Alia ya, itu kalau nggak salah judulnya, gue lupa di episode berapa ya, kalau nggak salah judulnya tuh Kerja Malam, ada 2 part, Kerja Malam 1 dan Kerja Malam 2, beda lokasi itu. Itu seru tuh, seru banget. Kalau kalian yang belum nonton, klik dulu di sini kartnya, atau di sini ya. Gue masih selalu lupa gue kartnya itu di sebelah mana. Diklik aja pokoknya di atas. Nah, ini adalah pengalaman yang diceritain sama Mbak Alia. Cuman yang jadi tokoh utamanya di sini bukan Mbak Alia sendiri, tapi temannya Mbak Alia, kenalannya Mbak Alia. Hanya saja Mbak Alia ini adalah seorang saksi hidup dari tragedi dan drama yang terjadi di cerita ini. Sorry, habis sahur gue, jadi agak sendawa-sendawa tuh mau naik. Anyway, so cerita ini gue lupa inget ya, Mbak Alia sempat ngasih tahu apa enggak ini kejadiannya di tahun berapa. Tokopedia tuh, sorry. Gue lupa Mbak Alia tuh sempat cerita apa enggak sih ini tuh kejadiannya di tahun berapa, gue nggak ingat. Cuman yang jelas kejadian ini tuh terjadi waktu Mbak Alia itu ada kontrak kerja di Papua sana, di salah satu daerah di Papua. Gue nggak perlu ceritain ulang lagi ya backgroundnya Mbak Alia tuh seperti apa. Intinya buat yang belum tahu, nonton dulu video cerita Mbak Alia yang sebelumnya, yang kerja lembur, bukan kerja lembur, kerja malam ya, Kerja Malam 1 dan Kerja Malam 2. Biar ringkas aja gitu ceritanya, soalnya ini lumayan panjang. Jadi cerita ini kejadian di Papua ya. Seperti biasa Mbak Alia kalau misalnya terima job itu biasanya cukup lama.
bisa berminggu-minggu bahkan sampai berbulan-bulan. Nah, suatu waktu Mbak Alia itu dapat kontrak di Papua, di salah satu klub malam di Papua. Dan seperti biasa, Mbak Alia dapat akomodasi tempat tinggal, semacam mes karyawan atau villa-villaan gitulah untuk para talent. Mbak Alia dan orang talent-talent yang lain seperti dancer, penyanyi, apapun lah, pokoknya penghibur lah gitu ya, entertainer. Mbak Alia salah satunya sebagai DJ. Satu yang berbeda di cerita ini, kalau di dua cerita sebelumnya, Mbak Alia itu kan kalau misalnya dapat akomodasi, dia itu biasanya sendirian di dalam kamar ya kan, kayak yang waktu di Lombok ataupun yang di Sumatera sana, dia sendirian di dalam kamar. Nah, kalau di cerita kali ini di Papua sana, Mbak Alia tuh dapat kamar yang cukup besar sepertinya, dan di kamar itu tuh ada 3 orang penghuninya, salah satunya Mbak Alia. Nah, 2 orang yang lainnya ini adalah 2 orang entertainer juga. Nggak dijelasin entertainernya apa, entah DJ juga atau mungkin ada yang dancer atau ada yang penyanyi. Intinya pengisi acara di klub malam itu juga yang kena kontrak barengan sama Mbak Alia. Dan Mbak Alia itu bener-bener baru kenal sama mereka di sana gitu. Bener-bener baru kenal sama mereka di sana dan tinggal satu kamar. Nggak ada hal yang aneh yang terjadi di sana di awal-awal ya. Biasa aja seperti biasa hari-harinya. Dan karena si Mbak Alia ini tinggalnya satu kamar sama mereka berdua ya, mau nggak mau kesehariannya dijalanin bareng-bareng bertiga. Yang ngebuat lama-lama ya mereka jadi bonding juga gitu. 2 orang ini diminta untuk disamarin namanya, untuk ngehindarin hal-hal yang nggak kita inginkan seperti biasa ya. Kita sebut aja yang satu namanya Mbak Tantri, yang satu namanya Mbak Cinta ya. Jadi dalam kamar itu ada Mbak Alia, Mbak Tantri, dan Mbak Cinta. Cewek semua nih. Nah, jadi kalau dari penjelasannya Mbak Alia, kehidupan mereka di sana tuh enak-enak aja. Biasalah kayak bestie baru yang tiba-tiba jadi dekat banget. Karena kan ya hampir 24 jam itu mereka lewatin bersama. Kalau lagi kerja ya kerja bareng di klub yang sama. Pulang kerja, balik ke kamar istirahat bareng, makan bareng, tidur bareng gitu. Jadi selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan mereka tinggal bareng, jadinya bonding banget. Terutama antara si Mbak Tantri dan Mbak Cinta. Kalau dari pengamatannya Mbak Alia ini, mereka ini dekat banget, Mbak Tantri dan Mbak Cinta. Mbak Alia juga dekat sama mereka, cuman nggak sekuat bonding mereka berdua ini. Kayaknya mereka tuh lebih sering nongkrong bareng, lebih sering curhat-curhatan kayak gitu. Kalau Mbak Alia sendiri, dia lebih dekatnya ke si Mbak Cintanya. Kalau ke Mbak Tantri ya dekat-dekat biasa aja. Kalau sama si Mbak Cinta, ya lebih sering curhat-curhat lah masalah personal gitu. Semuanya adem ayem sampai suatu hari ada drama yang terjadi di antara Mbak Tantri dan Mbak Cinta. Dan Mbak Alia sebagai pihak ketiga di situ mau nggak mau jadi saksi hidup dari drama tersebut. Kita biar nggak bingung ceritanya dari awal mulanya aja ya. Gue coba untuk runut ceritanya karena waktu diceritain sama si Mbak Alianya sendiri agak maju mundur plotnya. Biar kalian nggak bingung, gue coba sebisa mungkin ceritain secara runut. Mbak Alia kalau misalnya ada yang ke-skip sama gue atau ada yang sengaja gue kurang-kurangin, maaf ya, gue sesuaikan dengan plot cerita yang enak didengar sama viewer. Jadi kayak yang gue bilang tadi, hari-hari berjalan seperti biasa. Kehidupan malam lah. Mereka malam kerja, paginya subuh gitu kan balik, istirahat. Seperti yang udah gue ceritain di 2 cerita sebelumnya. Nah, pas Mbak Alia ini dapat kontrak di Papua, ada hal baru yang dia pelajari. Ada hal baru yang dia baru tahu semenjak bertahun-tahun dia menjadi pekerja malam gitu kan. Dia baru tahu kali ini nih, baru tahu bahwa ada hal yang seperti ini. Jadi si Mbak Tantri itu punya satu rahasia yang akhirnya dibagikan ke kedua roommate-nya ini. Mungkin lebih tepatnya waktu itu si Mbak Tantri ngebagiinnya ke Mbak Cinta, tapi karena si Mbak Alia juga tinggalnya dalam satu circle, jadi tahu juga akhirnya. Si Mbak Tantri ini, dia itu melakoni kerja malamnya dia itu nggak sepenuhnya lurus-lurus aja. Jadi Mbak Tantri ini bisa dibilang make sesuatu untuk ngebantu
eh, ngebantu kerjaannya dia supaya lebih lancar, supaya lebih laris. Ya kalau kita kenalnya sih semacam kayak apa ya susuk lah atau sejenis itu gitu. Bantuan-bantuan dari hal-hal mistis, bantuan-bantuan dari para praktisioner ilmu-ilmu gaib gitu. Dan itu dikenalkan ke si Mbak Cinta. Nah pada awalnya si Mbak Cinta basically nggak ngerti sama hal-hal yang gitu-gituan. Begitu juga sama si Mbak Alia ya, belum pernah ke-expose dengan hal-hal yang seperti itu. Tapi si Mbak Tantri ini sering banget nyeritain kalau gua itu pakai ini loh, gua dapat ini dari dukun ini loh, dan akhirnya gua tuh lebih laris gitu, gua tuh lebih lebih top chair gitu kerjanya, penghasilannya jadi lebih banyak. Lama kelamaan si Mbak Cinta lumayan tergiur juga nih, kayak mungkin lebih ke penasaran gitu ya, penasaran pengen ngerasain deh, emang beneran bisa ya, emang beneran ngaruh ya, ada bedanya ya kinerja kita kalau misalnya pakai yang kayak gitu-gituan. Mbak Alianya sendiri nggak mau terjun ke arah sana, dia cuman mengamati aja gitu, tingkah kedua temannya ini. Singkat cerita, si Mbak Cinta minta lah gitu sama Mbak Tantri, gue mau dong gimana ya caranya, gue mau dong nyobain kayak yang lu pakai lah gitu ibaratnya. Nah Mbak Tantri ini punya seorang dukun pegangan gitu, yang entah dia dapatnya dari mana ya. Yang jelas Mbak Tantri ini kenal dengan seorang dukun, dan dukun inilah yang selama ini nge-supply hal-hal seperti itu ke dia, hal-hal gaib seperti itu yang bisa mendukung kerjanya. Kemudian Mbak Tantri ini ngenalin si dukun ini ke si Mbak Cinta. Cuman mungkin ya nggak secara langsung ya, karena kalau yang gue dapat, sorry kalau salah ya Mbak Alia, kalau yang gue dapat dari ceritanya Mbak Alia, si dukunnya ini posisinya tuh bukan di Papua, jadi dia ada di luar kota, luar pulau bahkan. Jadi mereka tuh kontak-kontakannya via online, via telepon mungkin, atau via WhatsApp atau hal-hal yang kayak gitulah gitu ya, via mobile lah mereka kontak-kontakannya. Dikenalin lah si Mbak Cinta ke dukun ini. Nah, dari situ Mbak Cinta mulai tuh ngerogoh kocek untuk ngedapetin nih hal-hal penunjang ini, hal-hal mistis yang bisa menunjang kerjanya dia. Kalau dari katanya si Mbak Alia, jadi semenjak dia kenal sama dukun itu, Mbak Cinta ini jadi sering belanja online, semacam kayak alat-alat rias yang sebenarnya normal aja gitu. Dia suka beli bedak, suka beli parfum gitu. Hal-hal yang biasanya dipakai sama cewek gitu kan, entah dari marketplace mana gitu ya, si orange atau si hijau gue nggak tahu lah. Intinya dia mulai sering nih belanja kayak gitu, agak hedon gitu kan. Dan dia juga sering juga ngebeli hal yang Mbak Alia sendiri nggak tahu itu apa. Jadi katanya sih kayak minyak-minyakan gitu di dalam botol, belinya online nih, ada dijual online gitu. Minyak-minyakan di dalam botol warnanya hitam pekat gitu. Terus katanya di dalamnya tuh kayak ada binatangnya gitu ya, nggak tahu ya, mungkin kalau gue ngebayanginnya sih mungkin di dalamnya tuh ada kayak bangkai lintah atau jangkrik, kecoa atau apalah, gue nggak tahu. Intinya ada serangga di dalam situ. Nah dia sering beli kayak gituan. Cuman dia belinya itu kan beli online ya, alamatnya tuh nggak ditujuin ke Papua, nggak ditujuin ke tempat mereka nginep itu, tempat mereka kerja, tapi ditujuinnya ke pulau lain yang katanya pulau itu tuh tempat si dukun itu tinggal. Nah jadi dia belilah segala perhiasan itu, parfum-parfuman, minyak-minyakan, dikirim ke si dukun. Nah katanya di situ dukunnya ngedoain lah gitu, ngedoain, ngejampi-jampiin gitu supaya ada khasiatnya. Baru nanti si kosmetik dan lain-lainnya itu dikirimin sama si dukun itu ke Papua, ke tempatnya si Mbak Cinta gitu. Nah nanti kalau udah nyampe baru dia pakai tuh barang-barang yang udah dibeli dan udah dijampi-jampi sama si dukun. Lumayan panjang nih ceritanya ya. Singkat cerita, Mbak Alia nggak tahu secara pasti apakah ada efek yang drastis ya semenjak si Mbak Cinta ini make benda-benda itu, karena kan bukan Mbak Alia yang make nih, dia cuma ngeliat doang. Cuman memang semenjak saat itu kepribadiannya si Mbak Cinta itu agak berbeda gitu. Mungkin dia jadi lebih pede, lebih percaya diri gitu ya, lebih oke gitu, nggak takut
kiri kanan, nggak ragu kiri kanan saat dia show, saat dia tampil. Jadinya banyak yang suka gitu. Sampai pada suatu hari, kan mereka sering curhat-curhatan ya. Si Mbak Cinta ini curhat ke si Mbak Alia. Alia, kemarin gua show gitu kan. Terus ada salah seorang customer nih gitu. Ada salah seorang customer yang nggak berhenti ngeliatin gua, dan kayaknya gue juga naksir deh sama nih customer gitu. Ya cerita-cerita biasalah. Intinya si Mbak Cinta itu jatuh hati sama salah seorang customer yang ada di klub malam itu gitu. Ya biasa suka-suka aja. Dan semenjak saat itu ya customer itu juga jadi lebih sering datang segala macam. Si Mbak Cinta itu curhat tentang hal tersebut nggak cuma ke si Mbak Alia, tapi ke si Mbak Tantri juga. Awalnya biasa aja, awalnya normal. Sampai suatu hari tercium sebuah kebusukan. Suatu malam ya, waktu habis show gitu. Karena si Mbak Cinta ini kan udah naksir nih sama seorang ini, Mr. X lah kita panggilnya ya. Si Mbak Cinta ini udah naksir nih sama si Mr. X. Jadi tiap kali dia show dia mulai curi-curi pandang, senyum-senyum kayak gitu, ngasih sinyal-sinyal cinta gitulah. Biasa drama cewek ya. Tapi suatu malam, selesai dia show, selesai acara manggungnya, dia ngeliat, si Mbak Cinta ngeliat, tiba-tiba si Mbak Tantri ini turun panggung dan langsung nyamperin si Mr. X. Diperhatiin tuh sama si Mbak Cinta, karena Mbak Cintanya kan udah ada hati ya sama si Mr. X ini, jadi kayak ya adalah api-api cemburu sedikit gitu kan. Ini ngapain sih ini Tantri ngedeketin, kan dia tahu gue suka sama nih orang gitu. Kenapa dia malah ngedeketin kayak gitu? Maksudnya ngedeketin tiba-tiba ngedeketin sendiri aja, nggak dipanggil nggak apa gitu kan. Berarti kan motivasi sendiri tuh. Diliatin, diperhatiin, mereka bercanda-bercanda berdua. Sampai akhirnya, gimana ngomongnya ya? Ya frontalnya sih intinya si Mbak Tantri malam itu dibawa pulang lah sama si Mr. X ini. Nggak perlu gue jelasin ya prospek kedepannya akan apa yang terjadi, gunakan imajinasi kalian sendiri. Cuman seperti yang mungkin kebanyakan dari kita mikir apa yang akan terjadi, hal itu juga dipikirin sama si Mbak Cinta gitu. Jadi ya intinya di situ dia sakit hati. Di situ dia sakit hati dan merasa terhianati lah gitu. Dia curhat sama si Mbak Alia begitu di mesnya kan. Padahal gue tuh suka loh sama si ini, dan gue tuh udah cerita sama si Tantri kalau gue tuh suka sama si ini gitu. Tapi kok dia malah main belakang gitu ya, sampai pulang gitu sama dia, sama si Mr. X gitu, sampai pulang bareng. Mau ngapain coba, kan kita udah tahu dia mau ngapain pasti kan gitu. Singkat cerita, keesokan harinya si Mbak Tantri baliklah ke kamar dan langsung dikonfrontasi lah intinya, kayak yang gimana ya, di sejenis di forum gitulah, kayak ngapain lu semalam gitu, kenapa lu keluar sama si Mr. X ini, ngapain aja lu kayak gitu, kan lu tahu gue suka sama dia, kenapa lu yang keluar sama dia gitu, lu tahu gue suka sama dia, harusnya lu ngedukung gue lah, gue yang ngomong duluan, intinya kayak gitulah. Nah di situ si Mbak Tantri sempat ngeles gitu, kayak enggak kok, gue cuman ngobrol-ngobrol doang, bercanda-bercanda doang. Dia juga ngomong kok kalau dia tuh sebenarnya suka sama lu, kayak gitu-gitulah. Cuman ya dia mau ngeles kayak gimana juga, si Mbak Cinta itu udah ngeliat dengan mata kepala sendiri gelagatnya si Mbak Tantri sama si Mr. X ini seperti apa. Ibaratnya ya udah kecium lah gitu, udah kecium busuknya. Nggak harus ngeles-ngeles kiri kanan lagi. Kita udah tau lah apa yang terjadi di luar sana. Ini di situ mereka berantem. Banyak drama-drama yang berikutnya terjadi di situ, karena mereka semakin lama semakin tegang, dan si Mbak Tantrinya sendiri enggak berhenti melakukan apa yang dia lakuin itu gitu. Tetap dekat sama si Mr. X ini, tetap keluar sama si Mr. X ini, dan dia lakuin itu berkali-kali sampai ngebuat si Mbak Cinta ini benar-benar panas gitu. Dia ngerasa dihianatin, karena selama ini si Mbak Cinta ini baik banget orangnya. Ini menurut Mbak Alia juga kayak gitu ya. Si Mbak Cinta ini di kamar tersebut dia tuh orang yang paling baik kata Mbak Alia. Bahkan dia tuh perhatian sama si Mbak Alia dan si Mbak Tantri. Dia tuh yang paling tua di situ, dan dia udah nganggap Mbak Alia dan Mbak Tantri ini kayak adik sendiri.
Dia tuh suka kayak bangun pagi-pagi, yang dua masih tidur, dia keluar cari sarapan, ntar mereka dibawain. Jadi yang lain bangun tinggal makan aja. Ya perhatian-perhatian kecil kayak gitu lah. Karena si Mbak Cinta ini bener-bener menganggap si dua orang ini ya kayak saudara dia sendiri gitu. Terutama si Mbak Tantri ini udah dianggap kayak adik sendiri sama dia. Tapi merasa kayak kok dihianatin ya, kok ditusuk dari belakang. Sehingga dia tuh bener-bener sakit hati. Sampai pada puncaknya mereka hampir setiap ketemu tuh ribut terus, cekcok lah adu mulut. Sampai udah nyampe mentok nih emosinya, udah nggak bisa ketahan lagi. Di situ Mbak Cinta ibaratnya apa ya, kata-kata kasar tuh udah keluar lah dari mulutnya dia. Walaupun itu nggak kayak kepribadian dia normalnya ya. Kata-kata kasar udah mulai keluar dari mulutnya, sampai ngomong, udah lu pergi aja dari sini, lu angkat kaki dari sini, gue nggak sudi satu kamar sama lu gitu. Keluar aja, masih banyak kamar yang lain. Ya karena mereka masih dikontrak di situ ya, mau nggak mau sebenarnya tetap tinggal dalam satu lingkungan. Cuman si Mbak Cinta tuh udah nggak sudi lagi tidur dalam satu kamar yang sama si Mbak Tantri. Dan di situ Mbak Tantri pun Mbak Tantri pun itu nggak berusaha melawan keputusan tersebut gitu, nggak berusaha melawan permintaannya si Cinta itu. Dia kayak yang ya udah, gue keluar. Emang kenapa gitu? Gue keluar aja, ya udah, keluar tinggal keluar. Dan di-pack lah barang-barangnya si Mbak Tantri, dia keluar dari kamar itu, dia pindah ke kamar yang lain, tinggal sendirian. Akhirnya di kamar itu tinggal sisa si Mbak Cinta dan Mbak Alia doang. Nah itu hampir tiap malam tuh si Mbak Cinta curhat terus sama si Mbak Alia. Betapa dia ngerasa dihianatin gitu. Bukan cuman karena orang yang dia suka direbut orang lain, karena kalau katanya Mbak Alia, pekerja malam kayak gitu bisa dibilang wajar lah, suka sama customer itu bukan suatu hal yang jarang terjadi gitu, wajar lah. Jadi kalaupun direbut sama pekerja lain, ya udahlah gitu, itu pasti sering terjadi. Cuman yang bikin dia sakit hati adalah kenapa temannya sendiri yang ngelakuin itu, teman yang tahu bahwa dia tuh suka sama orang ini. Belum reda emosinya, beberapa hari berlalu gitu ya, sejak mereka pisah kamar, belum reda emosinya, belum calm down banget, belum ngelupain masalah tersebut. Tiba-tiba ketegangan di mereka tuh tambah parah. Karena si Alia ini, Mbak Cinta ini ngelihat, dan Mbak Alia juga ngelihat gitu ya di status WhatsApp. Ternyata semenjak si Mbak Tantri ini keluar dari kamar itu, Mbak Tantri ini sering banget ngepost story WhatsApp yang panjang banget, banyak banget gitu. Mungkin sampai bintik-bintik gitu ya. Slide-slide-nya itu banyak banget. Dan itu isinya nge-black campaignin si Mbak Cinta gitu. Ngefitnah Mbak Cinta. Ngepost berita-berita buruk tentang Mbak Cinta yang mungkin sebagian ada yang benar, sebagian completely bullshit gitu loh. Nonsense banget. Contohnya waktu itu si Mbak Tantri ini ngebocorin aibnya Mbak Cinta. Dia bilang, dia cerita di story WhatsApp kalau si Mbak Cinta ini pernah ngerebut pacar dari salah satu teman kerja mereka di situ gitu. Jadi dulu tuh teman kerja mereka yang lain ya, yang tinggalnya juga di kamar lain di Papua itu juga pernah suka sama salah seorang customer dan akhirnya jadian gitu. Dan si Mbak Cinta ini suka sama si cowoknya dan direbut. Itu menurut versinya si Mbak Tantri yang dicerita di story WhatsApp. Padahal kenyataannya menurut si Mbak Alia juga tahu ceritanya itu. Menurut Mbak Alia ceritanya nggak kayak gitu. Memang si cowok ini udah pacaran sama si temennya, tapi nggak lama putus. Nah setelah putus barulah si Mbak Tantri ini ngedeketin. Ya hal-hal kayak gitulah, dilebih-lebihkan ceritanya buat ngebuat si Mbak Cinta ini kelihatan buruk di mata teman-temannya yang lain. Gara-gara itu kan si cewek ini yang katanya pacarnya direbut sama Mbak Cinta kan jadi kesel juga kan sama si Mbak Cinta. Akhirnya ya dibulilah lagi dia si Mbak Cinta, diforumin lagi, dijauhin lagi sama teman-temannya yang lain. Jadi makin banyak musuh dia di situ, makin gak tenang. Parahnya lagi, ada satu waktu si Mbak Tantri ini ngupload story WhatsApp juga, ngebocorin bilang kalau si Cinta itu dia tuh main dukun. Si Cinta itu pakai susuk dan sejenisnya biar dia tuh laku dan bisa ngerebut semua cowok-cowok yang ada di situ. Bahkan si Mbak Cinta itu sampai mau ngajak si Mbak Tantri itu
untuk ikut-ikutan main dukun seperti itu. Nah di situ kan Mbak Cinta marah ya, dan Mbak Alia juga tahu gitu faktanya bahwa cerita sebenarnya tuh kebalikannya gitu. Mbak Tantri yang ngajakin Mbak Cinta pakai begituan gitu. Walaupun ya Mbak Cinta juga salah juga sih ikut-ikutan gitu kan. Tapi fakta yang diceritain itu berbeda. Di situ si Mbak Cinta udah kerjaannya udah nangis aja, marah gitu kan. Mau curhat cuma bisa ke Mbak Alia doang gitu, karena teman-teman yang lain di sana juga udah mulai musuhin dia juga, nyuekin dia juga, kecuali kalau lagi di atas panggung ya. Tapi kalau udah turun ya, dia tuh seolah-olah dimusuhin sama satu tempat kerja, kecuali sama si Mbak Alia. Sampai suatu hari, entah dapat bisikan dari mana, si Mbak Cinta ini kepikiran sesuatu yang sangat nggak baik dan nggak untuk dicontoh. Waktu itu malam-malam, lagi nongkrong berdua, curhat-curhatan sama si Mbak Alia, dia tiba-tiba ngomong, Alia, gue bener-bener udah gak tahan. Gue bener-bener udah panas banget, gue udah gak bisa nahan emosi gue. Gue pengen gimana pun caranya, gue pengen si Tantri ini mati. Dia ngomong kayak gitu. Justru kan Mbak Alia kaget ya, kayak, wah ini bukan cinta banget nih, kepribadian cinta tuh gak kayak gini gitu. Cinta tuh baik banget setaunya Mbak Alia. Di situ berusaha ditenangin, jangan kayak gitu cinta gitu. Mungkin dia ya hilaf aja atau kayak gimana. Tapi karena udah kemakan emosi, di situ si Mbak Cintanya nggak bisa ditenangin sama sekali sama Mbak Alia. Sampai akhirnya dia keinget kalau dia tuh kenal seorang dukun yang dikenalin sama Mbak Tantri itu, yang ngasih dia ya ilmu-ilmu hitam gitulah, susukan gitu. Dia ingat sama dukun itu dan tiba-tiba aja gitu dia kepikiran, gua mau hubungin nih dukun ini, Mbah siapalah gitu namanya ya. Ya kita panggil aja Mbah Ujang biar gampang gitu. Dia kepikiran untuk nelfon si Mbah Ujang ini. Ditelepon lah malam itu juga si Mbah Ujang sama Mbak Cinta ini. Ditelepon dan di loudspeaker supaya si Mbak Alia tuh denger juga di situ gitu. Nggak tahu juga apa alasannya. Yang jelas ditelepon dan di loudspeaker. Diangkat sama Mbah Ujangnya. Iya gitu. Bah, ini aku Cinta gitu. Iya Cinta, kenapa gitu. Bah, ingat si Tantri kan Bah gitu, yang ngenalin Bah ke aku gitu. Iya ingat, kenapa? Bah, aku ada masalah sama dia. Bah bisa bantu aku nggak gitu. Bantu apa kata dia. Bah, bisa nggak Bah ngebuat supaya dia itu mati. Hening beberapa saat. Setelah itu si Mbah Ujangnya ngerespon, cuman dia emang nggak, anehnya di situ dia nggak nanya kiri kanan ya, nggak nanya macem-macem gitu, kejelasannya gimana, mungkin karena dia punya ilmu supernatural juga, jadi langsung tahu kali ya. Dia nggak nanya yang aneh-aneh, dia langsung bilang, gini Cinta, saya nggak bisa ngebuat dia mati, saya nggak mau ngelakuin itu lagi, itu kerjaan saya dulu katanya, saya nggak mau ngelakuin itu lagi, saya nggak bisa ngebuat dia mati, tapi saya bisa ngebuat dia menderita gitu. Ya udah Mbah, nggak apa-apa gitu. Aku mau dia menderita, aku mau dia nyesel udah nyakitin aku kayak gitu. Oke, kalau gitu kamu ikutin apa yang saya arahkan gitu. Apa yang harus saya lakuin Mbah? Jadi gini, kamu ambil fotonya si Tantri. Kamu punya fotonya Tantri? Iya punya Mbah gitu. Kamu ambil fotonya Tantri. Yang udah dicetak gitu ya, yang kertas. Terus di belakangnya kamu tulisin nama dia, nama lengkapnya, nama aslinya Tantri, kamu tahu, iya tahu Mbah gitu. Kamu tulisin nama lengkapnya dia beserta bintinya gitu. Jadi Tantri apa, binti siapa gitu. Nah untungnya di situ kan si Mbak Cinta tuh udah sering ngobrol personal sama si Mbak Tantri ya, jadi dia tahu tuh nama lengkapnya dan bintinya si Mbak Tantri itu siapa. Oke Mbah, ambil foto, tulisin nama sama binti. Terus gimana Mbah? Kamu pergi ke kuburan. Kamu cari kalau bisa kuburan tua, kuburan lama. Oke Mbah, aku cari kuburan, kayaknya dekat sini, nggak terlalu jauh, ada kuburan aku pernah lihat. Oke, kamu pergi ke kuburan malam-malam, kalau bisa pas sepi ya, mungkin tengah malam pas nggak banyak orang yang lihat, kamu ke kuburan, kamu cari kuburan yang tua, kuburan yang lama gitu. Terus fotonya kamu tanam di kuburan itu, di bagian kepala mayitnya. Jadi di bagian kepalanya kamu gali, kamu taruh fotonya di situ, kamu tutup lagi. Nah setelah itu kamu niatin, kamu ngomong di situ, kamu utarain kemauan kamu
apa yang kamu mau terjadi pada si tantri gitu. Kamu ibaratnya minta pertolongan sama penunggu sana, penunggu kuburan itu untuk ngebantuin kamu ngelakuin apapun itu yang kamu mau terjadi sama si tantri. Baik mbah, gitu aja mbah. Iya gitu aja ya. Intinya udah dikasih semua instruksinya. Gue nggak tahu ya apa ada bacaan-bacaan tertentu. Cuman yang ketangkep sama memorinya si Mbak Alia tuh kayak gitu doang gitu. Udah teleponnya dimatiin ya. Terus intinya si Mbak Cintanya transfer lah gitu, ngamplop virtual gitu kan, transfer lah ke si Mbah Dukunnya. Terus dia ngomong sama si Mbak Alia, Alia malam ini temenin aku yuk gitu ke kuburan. Di situ Mbak Alianya takut kan, karena dia juga sebelumnya pernah ngalamin hal-hal mistis kayak gitu kan. Dia nggak mau ngalamin hal-hal kayak gitu lagi. Nggak, aku nggak mau ikut kayak gitu-gituan. Ya udah kalau gitu aku pergi sendiri. Akhirnya pergi sendirilah dia malam itu. Mbak Alia nggak tahu apa yang terjadi di situ. Yang jelas katanya Mbak Cinta tuh pergi malam-malam, baru balik itu kayak dekat-dekat subuh gitu. Baru balik itu badannya udah kotor gitu kan, udah bekas tanah-tanah segala macam ya, disuruh bersih-bersih lah sama Mbak Alia. Udah mandi dulu sana gitu, nggak enak kalau lihat orang banyak tanah-tanah gitu kan. Udah dia bersih-bersih. Akhirnya ditodongin juga nih cerita sama Mbak Alia, tadi gimana, kamu ngapain, kamu kemana gitu. Dijelasin lah. Jadi dia intinya malam itu tengah malam ya, gue lupa malam Jumat atau bukan. Entah kenapa kalau kayak gitu gue kepikirnya malam Jumat aja gitu. Intinya dia pergi ke kuburan. Dia nyari tuh masuk ke kuburan sendirian walaupun dia merinding, tapi rasa takut dia tuh udah ketutup sama amarahnya dia. Pengennya balas dendam aja gitu. Dia pergi ke satu kuburan, dia cari yang kuburannya tuh kelihatannya udah tua gitu, udah banyak tanaman-tanamannya, terus nisannya juga udah mulai buram. Ketemu nih salah satu. Dia nggak perhatiin itu kuburannya atas nama siapa segala macem, dia nggak peduli di situ. Intinya di situ dia langsung gali tuh. Di bagian kepala kuburannya tuh digali. Nggak terlalu dalam, mungkin 20-30 cm yang cukup digali pakai tangan doang gitu, nggak pakai alat. Dimasukinlah fotonya si tantri ke dalam situ, foto yang udah ditulisin nama sama bintinya di belakangnya. Dimasukin situ, ditutup. Terus dia ngomong, siapapun penunggu sini, saya minta tolong bantuannya untuk gangguin ini orang, buat dia tersiksa, buat dia nggak tenang. Nah di situ entah ada hal lain atau enggak yang terjadi, nggak diceritain, atau at least Mbak Alia nggak ceritain ke gua. Yang dia langsung pulang di situ. Udah di situ dia udah selesai misinya, dia hanya harap-harap cemas aja akan ada yang terjadi atau enggak. Keesokan harinya, nggak pakai lama nih, keesokan harinya, siang-siang atau sore-sore gitu, tiba-tiba HP-nya Mbak Cinta nih bunyi. Pas dilihat ternyata itu adalah si Mbah Ujang nelpon gitu. Diangkat sama dia, ada Mbak Alia juga di situ di kamar. Diangkat di loudspeaker. Ya Mbah, kenapa Mbah gitu? Cinta, semalam kamu udah ngelakuin apa yang aku suruh gitu. Udah Mbah gitu. Aku udah ke kuburan, aku udah kubur, aku udah minta tolong penunggu sana buat ngegangguin si tantri gitu. Kenapa Mbah gitu? Oh iya. Sudah bereaksi, kata Mbah Ujang. Oh iya Mbah, bereaksi gimana Mbah gitu? Iya, jadi tadi pagi si tantri itu, bukan tadi pagi, tadi barusan gitu, sebelum dia nelfon si Cinta ini, tadi barusan si tantri itu nelfon aku katanya. Dia ngelapor, dia minta saran atau minta bantuan gitu. Kenapa Mbak, ngelapor apa Mbak? Gitu. Jadi si tantri itu dari semalam dia nggak bisa tidur. Bahkan sampai detik ini, dia tuh nggak bisa tidur. Belum tidur dia sampai sekarang. Kenapa Mbak emangnya gitu? Dia digangguin. Jadi katanya, tadi malam pas dia coba untuk tidur sekitar tengah malam gitu, di mimpinya itu dia didatengin sama seseorang gitu. Didatengin sama seseorang yang wujudnya itu nenek-nenek yang pakai baju lama gitu ya, mungkin kayak ya kebaya pesta zaman dulu gitu loh. Dan katanya nenek-nenek ini gak mau pergi dari dia gitu, selalu ngedeketin dia dan kayak mau nyakitin dia terus. Sehingga tiap dia mimpi gitu, dia selalu kebangun. Coba tidur lagi, ketemu lagi sama nenek itu, kebangun. Sampai beberapa kali, pas dia kebangun, dia ngelihat ke sudut kamarnya dia, nenek-nenek itu ada di situ beneran. Dia bener-bener ngelihat sosok nenek-nenek yang mukanya tuh katanya keriput banget. Bener-bener kayak, mungkin nenek yang umurnya udah 100 tahun ke atas gitu. Bener-bener yang peot banget gitu lah. Gitu. Serem jadinya jatuhnya. Tiba-tiba nongol di kamarnya dia. Dan ya udah dia di situ histeris, teriak-teriak segala macem. Ya sosok itu hilang lagi. Sampai akhirnya dia takut gitu. Takut untuk tidur. Takutnya kalau misalnya dia merem, ketiduran,
dia ketemu sama nenek-nenek itu lagi gitu. Nah di situ ngedengar cerita kayak gitu, ngedengar laporan kayak gitu, si Mbak Cinta itu tiba-tiba ketawa ngakak banget, ketawa yang puas banget, dia ketawa gitu. Di situ Mbak Alia agak kaget juga, gue nggak pernah nih ngeliat si Cinta se-psycho ini gitu. Dia biasanya tuh lemah lembut gitu ya, nggak lemah lembut banget sih, cuman baik lah gitu orangnya. Tapi ini tuh bener-bener yang ketawa puas, ketawa jahat kayak di sinetron-sinetron gitu. Terus dia bilang, Mbah, tapi aku belum puas, Mbah. Ini beneran apa nggak bisa dimatiin, Mbah, orangnya gitu. Enggak, itu kerjaan aku dulu. Aku udah nggak mau berurusan sama hal yang ekstrim kayak gitu, santet yang sampai mati. Aku nggak mau ngelakuin itu, aku nggak berani katanya. Tapi kalau yang lainnya bisa gitu. Aku masih ngerasa kurang, Mbah, kalau cuma digangguin gitu doang gitu. Aku pingin yang lebih, aku mau ngebuat dia bener-bener sakit gitu. Aku pengen ngebuat dia tuh sakit hati, aku pengen ngebuat dia tuh tersiksa gitu. Kamu mau kayak gimana gitu. Intinya apapun yang kamu mau, kamu cukup lakukan hal yang sama kayak yang aku suruh kamu. Aku bantu dari sini, kamu yang lakuin ritualnya. Ambil foto, tulisin namanya, bawa ke kuburan, kubur, ucapin permintaan kamu. Nanti dari sini aku bantu untuk menyelesaikan ritualnya gitu. Oke siap, Mbah, makasih Mbah, makasih Mbah. Ditutup teleponnya. Gak nunggu lama, malam itu si Mbak Cinta lagi-lagi keluar. Sempet ngajakin Mbak Alia juga gitu kan. Cuman ya lagi-lagi Mbak Alianya nolak. Sempat ngajakin Mbak Alia juga, Mbak Alianya nolak. Akhirnya dia pergi sendiri lagi. Pergi lagi dia ke kuburan. Dekat-dekat subuh dia balik lagi, ditodongin cerita lagi sama Mbak Alia. Apa yang kamu lakuin malam ini, Cinta gitu. Ya seperti biasa, dia ke kuburan, ketemu sama satu kuburan gitu kan. Yang tua, kuburannya beda sama yang sebelumnya. Digali sama dia bagian kepala kuburan itu, ditanamin fotonya, ditutup gitu galiannya, dan dia meminta sesuatu. Cuman permintaan ini yang menurut Mbak Alia begitu didengar gitu kan, ini tuh cukup kelewatan gitu. Tapi ya udah terjadi, udah terlanjur diucapin. Jadi malam itu si Mbak Cinta ngomong, siapapun penunggu di sini, aku butuh bantuan kalian. Tolong bantu balasin dendam aku. Aku mau anaknya si Tantri menderita. Kalau bisa sampai mati, matiin. Kalau nggak bisa, ya buat dia sekarat. Aku mau si Tantri merasa sedih karena anaknya dia sakit-sakitan. Aku mau Tantri merasa sakit karena anaknya dia sekarat. Intinya kayak gitu. Di situ Mbak Alia kan kaget juga gitu kan. Wah ini parah banget gitu. Sempat dinasehatin malam itu sama Mbak Alia. Kamu jangan kayak gitu, Cinta gitu. Kamu kalau memang nggak suka sama si Tantri, pengen banget balas dendam sama dia gitu, ya udah balas ke orangnya aja, nggak usah sampai ke anaknya juga gitu kan. Nanti gimana kalau kamu kena karmanya? Gimana kalau kamu suatu saat punya anak, terus anak kamu digituin sama orang? Kita kan nggak tahu karma itu seperti apa. Tapi ternyata di situ si Cinta masih kemakan sama emosinya dia belum puas gitu kan, masih belum puas dia di situ. Dia nggak peduli sama apa yang diomongin sama Mbak Alia. Dia pokoknya udah, kalau misalnya yang kemarin ini berhasil, yang ini juga harus berhasil. Aku yakin yang ini berhasil. Udahlah, malam itu selesai. Keesokan harinya itu nggak ada hal yang terjadi. Si Mbah Ujangnya juga nggak nelfon gitu kan, nggak ngasih ngabar apa-apa. Sempat pesimis juga nih si Mbak Cinta, ini works nggak ya? Ini bekerja nggak ya santetnya kali ini gitu. Sampai pada suatu hari, mungkin kayak beberapa hari setelah itu ya, 3 atau 4 hari setelah itu, ada salah satu teman mereka, teman yang gak gitu dekat juga sebenarnya, teman kerja di situ, yang ngobrol nih sama mereka dan ngomong, si Tantri kasihan tuh gitu, dia lagi galau, dia lagi nangis-nangisan di kamarnya dia terus gitu, nggak mau keluar. Nah di situ Mbak Cinta langsung nangkep sinyal-sinyal itu kan, wah kayaknya ini ada sesuatu yang terjadi nih sama si Tantri. Kenapa dia kenapa gitu, ada kabar apa? Itu disampaikan, iya, dia curhat katanya dia ditelepon sama keluarganya di sana, di salah satu daerah di Sulawesi sana ya, tempat asalnya dia. Dia telepon sama keluarganya, katanya anaknya sakit-sakitan, tapi nggak tahu sakitnya apaan. Udah dibawa ke dokter segala macem, tapi nggak bisa disembuhin. Bisa dibilang anaknya tuh sekarat lah di situ. Di situ Mbak Cinta kayak setengah mati nahan untuk nggak ketawa di depan temannya. Intinya di situ dia senang banget. Sampai akhirnya si Tantrinya itu
semacam kayak mengundurkan diri dari kontrak lah gitu. Dia berhenti kerja di situ dan dia pulang ke kampungnya untuk nemuin anaknya. Nah di situ mereka udah bener-bener lost kontak sama si Tantri. Di situ katanya Mbak Alia, si Mbak Cinta tuh bener-bener puas banget ketawa, dan dia tuh senang tiap harinya tuh sumringah banget. Kayaknya dendam dia tuh udah terbalaskan, dan dia tuh udah, intinya udah puas banget lah. Gak lama dari itu, kan mereka udah gak pernah kontak-kontakan lagi nih sama Mbak Tantri, dan kayaknya sih karena misinya dia udah terselesaikan gitu ya, si Mbak Cinta ini udah mulai ke tone down emosinya, udah mulai nggak menggebu-gebu lagi, dan lama kelamaan ya nggak terobsesi lagi sama si Mbak Tantri ini, udah mulai biasa aja, kepribadian dia udah mulai balik lagi seperti biasanya. Suatu hari si Mbak Cinta ini dihubungin di telepon gitu kan sama si Mbah Ujang, si dukun ini. Cukup panjang lebar waktu itu obrolannya di kamar, seperti biasa di loudspeaker dan Mbak Alia dengar di situ. Cukup panjang lebar obrolannya. Yang intinya, gue singkat aja, intinya di situ Mbah Ujangnya tuh bilang kalau misi kamu tuh udah berhasil. Nah, sekarang kamu tuh udah masuk ke dunia perdukunan gitu, persantetan. Kamu udah nyemplung ke dunia ini. Dan kalau kamu udah nyemplung ke dunia ini, kamu tuh harus sadar bahwa bisa jadi ada orang-orang di luar sana yang akan melakukan hal yang sama ke kamu gitu. Akan mencoba untuk menyerang kamu. Kita nggak tahu siapa, bisa jadi itu Tantri yang balas dendam, bisa jadi itu orang lain yang mungkin iri sama kamu atau kayak gimana. Oh iya Mbah, aku ngerti Mbah. Terus gimana Mbah enaknya ya Mbah ya? Nah di situ Mbahnya ternyata dia itu udah mengirimkan sesuatu, udah dipaketin sesuatu gitu ke dia, ke si Mbak Cinta. Dan uniknya adalah ternyata dia nggak cuma maketin barang ke Mbak Cinta, dia juga maketin barang ke Mbak Alia juga gitu. Dia tahu di situ ada Mbak Alia, dia maketin juga, masih on the way lah gitu intinya barangnya. Itu ngirim apa Mbak gitu. Jadi si Mbahnya ini katanya ngirimin sejenis jimat pelindung lah gitu untuk mereka berdua, yang ibaratnya kalau mereka pakai itu nggak bakal ada orang yang bisa ngeganggu mereka secara spiritual. Gak akan ada orang yang bisa nyakitin mereka secara spiritual, entah itu santet atau apapun itu ya, atau pelet kayak apapun lah itu. Gue juga nggak paham banget ya. Intinya mereka itu akan terlindungi kalau pakai benda itu, dan katanya benda itu adalah sejenis kalung jimat. Gue dijelasinnya tuh jadi kayak ada sesuatu yang dibungkus dalam kain kotak gitu, terus ada kalungnya. Kalau gue ngebayanginnya kayak jimat-jimat si pitung gitu zaman dulu ya. Cuman katanya kainnya tuh warna biru, bukan warna hitam gitu. Nah ada sesuatu di dalam situ yang dibungkus, kain kotak warna biru, terus ada kalungannya gitu, ada talinya untuk diiketin. Nah itu disuruh pakai, katanya untuk melindungi. Nah di situ Mbak Alia langsung tegas gitu kan, aku nggak mau kayak gini-ginian. Selain dia nggak gitu percaya dan nggak mau terjun ke situ, si Mbak Alia juga kan tahu kalau dia tuh nggak butuh perlindungan. Karena ya dia udah ada kayak kodam atau roh leluhur yang ngelindungin dia lah gitu. Untuk kalian yang udah nonton video-video sebelumnya dari Mbak Alia pasti tahu apa yang gue omongin gitu. Dan sebenarnya si Mbak Cinta sendiri itu sama kasusnya. Mbak Cinta ini juga pernah cerita ke Mbak Alia kalau misalnya dia itu dapat sesuatu, dapat pegangan lah dari leluhurnya dia yang harusnya tuh udah bisa ngelindungin dia gitu dari hal-hal seperti itu. Jadi awalnya dia sempat nolak gitu, gak usah Mbak, aku gak perlu kayak gitu-gituan. Tapi si Mbah Ujangnya ini tetap ngelobi kayak gitu, nggak apa-apa, kamu pakai aja, ini kayak perlindungan tambahan segala macem gitu. Di situ Mbak Alianya udah ngebaca gitu kan, ini mah ujung-ujungnya minta dikirimin duit doang nih sama si Cinta gitu kan. Mbak Alianya mah udah bener-bener ketutup banget di situ. Nah, tapi Mbak Cintanya mungkin karena udah sering minta bantuan si dukun ini juga kan, jadi dia kayak nerima nggak nerima gitulah. Dia bilang, ya udah Mbak, ntar ya tunggu nyampe dulu lah gitu, ntar aku pikirin lah kayak gimana. Nanti kalau oke ya udah seperti biasa aku transfer lagi kayak gitu. Oke gitu, tutup. Gak berapa lama nyampe lah paketnya gitu kan, dan bener itu kayak kalung kain gitu, ada kotaknya, bandulannya gitu, kotak, dan di dalamnya tuh ada sesuatu yang mereka nggak tahu apa, karena kantong kotaknya tuh dijahit gitu, di kempas ininya tuh dijahit, jadi nggak ada bukaan. Mereka nggak tahu isinya apaan, cuma diraba-raba apaan ya ini, nggak tahu ini isinya apaan gitu.
Di situ Mbak Alia karena udah nolak ya, dia nggak ngambil punyanya dia. Sedangkan si Mbak Cinta tuh dia ngambil cuman nggak dipakai sama dia. Jadi dimasukin ke dompetnya dia gitulah gitu. Cuman sebagai kayak rasa nggak enak sama si mbahnya udah ditolongin. Dan dia tetap tuh dilihat sama Mbak Alia, tetap tuh transferin duit juga ke si dukun ini, ke si Mbah Ujang. Nggak berapa lama dari mereka nerima itu paket, itu jimat, ada sesuatu yang terjadi. Jadi satu malam, seperti biasa mereka udah selesai manggung kan, mereka balik ke mes, tidur gitu. Kebetulan si Mbak Cinta yang tidur duluan, Mbak Alianya masih kebangun ya. Sampai subuh, sampai pagi gitu. Tiba-tiba Mbak Alia kaget, karena di situ Mbak Cinta tuh tiba-tiba bangun, tapi jumpy gitu loh. Bangun yang kayak orang kaget, kayak orang dibangunin kaget gitu. Wah gitu. Langsung kayak gitu, keringetan, ngos-ngosan gitu kan. Si Mbak Alia ikutan panik juga gitu. Kenapa? Cinta kenapa? Kamu kenapa? Gitu. Kamu nggak apa-apa kan? Ada apa gitu. Di-push dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Pertanyaan orang concern lah. Pertanyaan orang yang khawatir gitu. Sama temennya. Ditenangin gitu kan, dikasih minum segala macam. Nah di situ Mbak Cinta ya, sorry. Gue takut lupa salah nyebut nama. Di situ Mbak Cinta ngomong sama Mbak Alia, gue mimpi, tapi kayaknya mimpinya ini bukan mimpi sembarangan gitu. Emang kamu mimpi apa gitu? Gue mimpi, awalnya gue mikir ini kayak bunga tidur aja biasa. Tapi setelah di pertengahan mimpi dan sampai bangun, kayaknya ini bukan cuma bunga tidur dan kayaknya ada sesuatu hal yang terjadi. Nah di situ dia mulai makin keringetan dan mulai netesin air mata di situ, kayak nangis gitu kan. Mbak Alia jadi panik juga kan, kenapa nih anak ini tiba-tiba kayak gini. Nah di situ dia mulai cerita. Jadi dia mimpi, dia kebangun di dalam mimpinya dia ada di satu ruangan yang cukup gelap. Begitu dilihat sekelilingnya, itu tuh isinya yang dia lihat tuh warnanya coklat semua lah intinya gitu. Awal-awal dia ngebuka mata tuh kayaknya coklat semua sekelilingnya dia, kiri kanan depan belakang atas bawah itu coklat semua. Sampai lama kelamaan penglihatannya dia udah mulai jelas, dia ngelihat lantainya itu lantai kayu gitu kan. Jadi coklat kayu, kiri kanan depan belakang itu kayu semua. Bahkan dia ngelihat ke atas, plafonnya itu plafon kayu. Jadi dia ada di dalam sebuah ruangan gitu. Dan lama kelamaan dia makin nyadar kalau dia itu ada di sejenis rumah tua zaman dulu. Kalau penggambarannya Mbak Alia sih katanya kayak rumah joglo zaman dulu gitu. Yang semuanya tuh kayu tebel-tebel, kayu tua gitu ya, kayu yang kuat, yang kokoh gitu. Sekelilingnya itu kayu semua. Dan di mimpinya itu ya dia ngerasa unease, dia merasa nggak enak dan merasa merinding. Tiba-tiba dari sudut ada siluet yang muncul seperti siluet manusia gitu kan. Diliatin lama-kelamaan semakin jelas kalau itu adalah sosok perempuan. Jadi siluetnya itu sosok perempuan yang katanya nggak serem. Sosok perempuan ini lumayan cakep, cuman pucet gitu ya. Cakep, wujud perempuan kayak manusia. Terus bajunya juga baju-baju kerajaan zaman dulu gitulah ya. Tiba-tiba muncul di depan dia dan makin lama makin jelas. Sosok perempuan ini punya aura yang berat gitu kan, yang bikin dia tuh unsettle gitu. Gimana ngejelasinnya? Bikin dia tuh nggak tenang lah gitu. Nggak merasa terancam, tapi nggak ngerasa aman juga. Pandangannya si perempuan ini cukup mengintimidasi, walaupun mukanya tuh bukan kayak muka marah. Lama-kelamaan sosok perempuan ini makin lama makin mendekat. Di situ si Mbak Cinta di dalam mimpinya nggak bisa ngapa-ngapain, dia diem aja nggak bergerak. Tiba-tiba si perempuan ini mulai ngomong, Cinta, aku tuh selalu ngikutin kamu. Aku tuh ada di belakang kamu dan aku selalu ngikutin kamu. Jangan sekali-kali kamu cerita lagi ke orang kalau aku ada di belakang kamu. Setelah dia ngomong kayak gitu, tiba-tiba si Mbak Cinta itu kebangun. Nah itu kan sebenarnya mimpinya agak ngegantung ya. Pesan yang ada di dalam mimpi itu tuh agak ngegantung dan interpretatif banget gitu loh. Bisa diartikan secara luas sama orang yang berbeda. Cuman dari perasaannya, dari feeling yang dirasain sama si Mbak Cinta itu tuh semacam
ancaman yang dia dapat. Nah, di situ dia langsung connect dengan semua cerita-cerita dari orang tuanya dia, kakek neneknya dia, leluhur-leluhurnya dia, terus dikorelasikan dengan kejadian-kejadian yang ada. Somehow si Mbak Cinta itu langsung bisa menarik kesimpulan di situ yang diceritain ke Mbak Alia. Jadi katanya Mbak Cinta, yang ngedatengin dia itu adalah sosok jin leluhur yang diturunkan ke dia buat melindungi dia, yang pernah diceritain sebelumnya. Pernah diceritain ke Mbak Alia, pernah diceritain ke Mbak Tantri juga, dan mungkin pernah diceritain ke si dukun itu juga gitu. Dan katanya dia, si sosok perempuan itu agak sedikit nggak suka, agak sedikit marah dengan Mbak Cinta, karena si Mbak Cinta ini cerita-cerita ke orang tentang dia, yang ngebuat ada seseorang yang berniat jahat gitu, ada seseorang yang pengen mencuri sosok tersebut, pengen nyulik, pengen ngambil sosok itu, si sosok perempuan itu dari Mbak Cinta, pengen direbut gitu, dan dipergunakan untuk hal yang nggak baik. Nah, di situ katanya Mbak Cinta tuh langsung kepikiran ke si dukun itu, si Mbah Ujang. Katanya si Mbah Ujang ini kayaknya dia itu mau ngambil sosok yang ada di belakang aku, yang ngelindungin aku selama ini, mau dijadiin salah satu peliharaannya dia, yang nantinya akan dipakai untuk hal-hal buruk, untuk santet dan segala macamnya, ngebantuin kerjaan-kerjaan jahatnya si Mbah Dukun ini gitu. Nah, di situ Mbak Cinta tuh nangis karena dia nggak mau hal seperti itu terjadi. Dan makin kesini Mbak Cinta mulai sadar kayak, ya Allah, yang gue lakuin selama ini itu ternyata, sampai nyebut dia di situ, yang gue lakuin selama ini tuh ternyata salah gitu. Gue udah menduakan Tuhan pakai bantuan dukun, pakai bantuan jin. Gue nggak mau kayak gini lagi. Gue nggak mau gue makin terjerumus dalam hal-hal seperti ini. Nah, ditanyalah sama Mbak Alia, terus apa yang mau lo lakuin gitu. Di situ dia langsung berdiri, dia bongkar lacinya dia ngambil semua parfum-parfumnya dia, bedaknya dia, minyak-minyakannya dia, semua perhiasan-perhiasannya dia yang tadinya dia beli online dan dikirim ke Mbah Ujang untuk didoain untuk menunjang karirnya dia di situ. Diambil semuanya, dibawa keluar mes ke daerah belakang. Kebetulan di daerah belakang mes sana ada semacam lapangan kosong yang biasanya dipakai sama orang-orang sana, pekerja sana untuk bakar sampah. Nah, itu dibuang semua di situ. Dia balik ke dapur ngambil jerigen minyak tanah. Di situ langsung disiramin, langsung dibakar saat itu juga. Dia bilang, gue mau tobat, gue nggak mau kayak gini-ginian lagi, gue nggak mau makin dalam. Terus dia inget ada satu barang lagi Alia gitu. Apaan? Oh, yang jimat ya? Iya, yang jimat. Akhirnya mereka lari ke dalam kamar. Jimatnya si Tantri itu kan disimpan di dompet, diambil gitu. Terus dia bilang, Alia, sebelum ini gue hancurin, mau ngeliat nggak isinya apaan? Iya, gue juga penasaran isinya apaan. Dibuka lah di situ. Diambil gunting, dibuka, dan begitu dibuka, ternyata isinya itu adalah secari kertas kecil, mungkin ukuran ya foto 4R gitulah ya, yang dilipat-lipat. Itu secari kertas putih yang isinya itu adalah tulisan-tulisan Arab gundul katanya. Di situ entah si Mbak Cintanya ngerti atau enggak tentang hal itu. Yang jelas kata Mbak Alia, di situ Mbak Cintanya tuh langsung teriak histeris, nangis gitu. Cinta, kamu kenapa? Kamu kenapa? Katanya Mbak Alia. Ini nggak baik Alia, ini yang dikirimin ke kita ini nggak baik, ini bukan jimat pelindung katanya. Ini tuh efeknya jelek buat kita, ini bisa nyakitin kita, dan mungkin dengan ini adalah media si dukun itu mau ngambil penungguku gitu. Aku nggak mau yang kayak gini, aku nggak suka, ini bahaya. Aku nggak mau pokoknya berurusan sama hal kayak gini lagi. Akhirnya dibawalah ke belakang itu jimat, dua-duanya ya, termasuk sama punyanya si Mbak Alia juga yang dikirimin sama dukun itu. Diambil, langsung dibuang ke tempat pembakaran itu. Dan pas dibuang tuh tiba-tiba ya udah kayak ada satu energi gede yang keluar dari api itu, kayak langsung shish gitu. Entah itu benar atau cuma perasaan doang gitu ya. Intinya dia ngerasa kayak ada sesuatu hal yang terjadi dan seolah-olah kerelief gitu. Di situ dia keluarin air mata, nangis, kayak yang dia langsung ingat Tuhan di situ. Terus dia balik ke kamar dan tiba-tiba dia masuk kamar mandi, dia langsung wudhu dan dia langsung sholat di situ. Dia langsung sholat, intinya dia nangis-nangis, sholat, dia minta ampunan Tuhan gitu. Dari situ menurut Mbak Alia, semenjak hari itu kepribadian Mbak Cinta itu benar-benar berubah kesehariannya. Jadi bukan jadi normal kayak Mbak Cinta biasanya. Dia tuh benar-benar berubah, orangnya tuh jadi benar-benar pendiam banget.
sejak hari itu sampai akhirnya kontrak mereka selesai gitu ya. Mbak Cinta tuh jadi orangnya pendiam, dia tuh nggak berinteraksi sama siapapun di luar jam kerjanya dia. Kalau di panggung ya dia seperti biasa aja profesional. Begitu udah turun, ya udah dia nggak ngobrol sama siapa-siapa. Kecuali sama Mbak Alia, itu pun di dalam kamar ya cuman kayak ngobrol-ngobrol ringan aja gitu. Tapi selain ngobrol-ngobrol ringan itu, dia udah kayak nggak curhat lagi, nggak ngobrolin ini itu lagi. Tiba-tiba aja bener-bener completely berubah. Entah apa yang terjadi, entah hal baik atau hal buruk yang terjadi sama Mbak Cinta. Yang jelas Mbak Alia yakin ada sesuatu yang terjadi sama Mbak Cinta di situ. Secara mental ya, ataupun secara spiritual juga nggak tahu juga. Tapi ya di situ Mbak Alia cukup bersyukur juga karena walaupun apa yang dia lakukan di situ nggak baik ya, menduakan Tuhan, pakai santet-santetan gitu kan, untuk nyerang orang, nyakitin orang. Tapi pada ujungnya dia menyadari itu kalau itu bukan hal yang baik, itu sesuatu yang nggak boleh kita contoh gitu kan, nggak boleh kita lakuin. Dia nyadar dengan hal itu dan dia udah menyesali perbuatannya dia. Yang terpenting itu menurut si Mbak Alia, dan ya dia ngambil pelajaran juga dari situ. Selesai kontak mereka, Mbak Alia seperti biasa balik lagi ke Jakarta dan Mbak Cinta balik ke kota asalnya dia. Mereka bukan dari tempat yang sama ya. Cuman kata si Mbak Alia sih sampai sekarang dia masih punya kontaknya si Mbak Cinta dan masih beberapa kali kontak-kontakan juga. Termasuk sebelum nge-share cerita ini ke Suamalam sempat minta izin juga sama si Mbak Cinta, boleh nggak cerita ini di-share ke teman-teman Suamalam supaya teman-teman Suamalam mungkin nggak semua, tapi seenggaknya setelah kita mendengar cerita ini kita jadi aware gitu. Oh ternyata hal seperti ini itu ada di zaman modern yang kayak gini dan ini bukan sesuatu yang patut kita contoh gitu. Karena mungkin ada efek buruknya ke kita juga. Thank you banget Mbak Alia udah nge-share cerita ini. Cuman di situ memang dipesanin sama Mbak Cinta, boleh di-share, cuman jangan sebutin nama kotanya, nama klubnya, jangan sebutin nama aslinya dia. Untuk ceritanya ya udah diceritain aja. Semoga teman-teman Suamalam bisa ngambil pesan dari cerita ini, bisa mempelajari sesuatu dari cerita ini. Thank you banget nih Mbak Alia udah nge-share ceritanya. Ceritanya cukup unik, mungkin nggak serem-serem banget secara spiritualnya ya, tapi secara konteks cerita ini sesuatu yang ternyata sangat mungkin terjadi di keseharian. Sesuatu yang mistis yang kita bisa jadi salah seorang yang menjadi korbannya gitu. Jadi tetap hati-hati aja dalam bergaul dan kalau bisa jauhin hal-hal yang seperti ini ya. Mudah-mudahan kita semua dapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, apapun kepercayaan kita, apapun kepercayaan teman-teman di luar sana. Thank you banget buat teman-teman yang udah ngedengerin cerita ketiga dari Mbak Alia Valeri ya, atau Mbak V untuk sebagian dari kalian kenalnya Mbak V gitu. Thank you banget udah ngedengerin ceritanya. Yang belum dengar cerita sebelumnya, gue saranin buat dengerin karena itu seru juga. Untuk gangguannya secara penampakan, secara gangguan itu keren gitu kan. Cuman gue pribadi suka cerita ini karena cukup seru juga, unik juga, jarang nemu cerita yang kayak gini, terutama di era modern ya. Buat kalian yang masih punya cerita-cerita yang disimpan-simpan, langsung aja ke tim Suamalam, ada linknya di bawah. Kalau ternyata ada gangguan di linknya, entah terlalu penuh karena banyak yang ngirim cerita atau kayak gimana, kalian boleh kontak langsung ke emailnya Suamalam atau DM aja ke Instagramnya Suamalam. Nanti akan delete kok caranya kayak gimana. Kayak si Mbak Alia ini, dia akhirnya ngirimnya via VN gitu kan. Jadi lebih gampang. Ya mungkin karena awalnya juga udah, ini bukan yang pertama dia ngirim gitu kan. Jadi lebih dekat sama tim Suamalam. Teman-teman juga bisa kayak gitu supaya lebih convenient aja. Reach out aja ke tim Suamalam, gak bakal kita cuekin kok, tenang aja. Kita gak sombong, tenang. Semoga setelah ini gue bisa ngelanjutin ngasih cerita-cerita yang keren-keren juga ke kalian, termasuk lanjutan dari cerita Gudang Angker ya. Gue janjiin kalian buat nyeritain. Gue ceritain mungkin abis ini kali ya, mudah-mudahan ya di episode 29 gue ceritain lanjutan Gudang Angker part keempat berarti ya. Part keempat ya? Keempat deh kayaknya, part keempat. Gue bakal lanjutin. Thank you banget buat kalian yang udah nonton, yang udah like, yang udah ninggalin komen. Thank you banget buat kalian yang udah nge-share videonya ke teman-teman yang lain, sampai beribet ngomong. And I think that's it for tonight and see you in the next story guys.